Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, pesertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat ke-23 sampai dengan yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpegat tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama 1 tahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel, rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus di rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uang kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, pada renungan kita hari ini saya memberikan tema penebusan tanah dan rumah. Bapak Ibu saudara terkasih, di ayat ke-23 jelas dikatakan bahwa tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu,
sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Kalau kita melihat alur kemundur, bagaimana Allah menetapkan tanah-tanah yang telah didiami oleh orang Israel, di mana orang Israel didatangkan oleh Allah ke tanah Kanaan untuk menempati tanah perjanjian yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan ketika tanah itu diberikan Allah kepada orang Israel, mereka bukanlah pemilik hak mutlak, karena Allah lah pemilik daripada tanah itu, dan orang Israel adalah sebagai pendatang ke tanah Kanaan. Sehingga Allah berkata di ayat ke-23, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Jadi sebagai orang pendatang, Allah memberikan ketetapan kepada orang Israel bahwa apa yang telah mereka diami, apa yang telah mereka miliki, memiliki peraturan yang daripada Allah. Sebab barang siapa yang tinggal di tanah yang telah ditetapkan Allah, mereka adalah kepunyaan Allah, dan Allah menjadi Allah mereka. Sehingga pada hari ini kita merenungkan bagaimana ketetapan yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita mengenai tanah yang mereka tempati, bahkan rumah yang telah mereka tempati. Hal ini diberikan oleh Allah, di mana ketika daripada kaum-kaum itu mengalami kesusahan, kesulitan hidup, dan terpaksa harus menjual apa yang mereka miliki, baik itu tanah mereka, baik itu rumah mereka, kepada orang lain, sehingga mereka bisa mempertahankan hidup mereka. Namun Allah tidak membiarkan hal itu terjadi berlarut-larut. Namun Allah memberikan perintah kepada mereka, memberikan peraturan kepada mereka, sehingga apa yang menjadi milik mereka tetap menjadi milik mereka dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Di mana ketika bangsa itu, di mana ketika orang-orang Israel, salah satu daripada keluarga, mengalami kesusahan hidup dan harus terpaksa menjual tanah yang mereka miliki kepada orang lain, maka ada ketetapan yang diberikan oleh Allah, di mana yang ke-25 dikatakan, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya. Ketetapan yang pertama yang diberikan oleh Allah adalah ketika dari kaum itu jatuh miskin dan harus menjual kepunyaannya, tanah yang ia miliki, maka berhaklah saudara kita, orang terdekat daripada kita yang mungkin mampu untuk menebusnya, menebus itu sehingga menjadi kepunyaan kita kembali. Namun kalau mungkin saudara kita tidak mampu juga, maka akan diberikan waktu bagi kita untuk menebus itu, sehingga tanah itu bisa menjadi milik kita lagi. Kalau kita melihat di ayat ke-26, apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga ia dapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya boleh pulang ke tanah miliknya. Jikalau kita sudah mampu memiliki uang lagi, Allah menetapkan kita bisa kembali menebus itu, dan itu menjadi milik kita. Dan di ayat yang ke-28 dikatakan lagi, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Allah menetapkan kepada orang Israel, di mana ketika kita tidak mampu untuk menebus itu, maka tanah itu akan tetap menjadi milik orang yang telah membelinya. Namun ada batasan waktu, di mana sampai tahun Yobel tiba, maka tanah itu akan kembali kepada orang yang miskin tadi, dan akan menjadi milik kepunyaannya. Ini adalah suatu tata cara kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel, supaya apa yang telah diberikan Allah tetap menjadi milik mereka. Itu
itulah suatu ketetapan yang boleh diberikan oleh Allah. Itu berbicara tentang tanah yang boleh kita jual kalau kita menjadi jatuh miskin. Namun ada lagi tentang rumah. Di ayat ke-29 dikatakan, apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama 1 tahun. Kalau tadi tanah yang kita gadaikan itu, yang kita jual itu bisa kembali kepada kita karena itu tidak berpagar tembok. Namun saat ini, kalau kita tinggal dalam suatu kota yang berpagar tembok dan itu kita jual, dan itu hanya bisa berlaku selama 1 tahun. Jika dalam 1 tahun kita tidak bisa menebus itu, maka rumah itu akan milik si pembeli itu sampai selama-lamanya, sampai kepada keturunannya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun dalam tahun Yobel. Rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Berbeda dengan rumah-rumah yang ada di ladang-ladang yang tidak dipagari tembok, itu kembali kepada poin pertama, di mana dalam tahun Yobel itu akan bebas dan kembali kepada pemilik yang pertama. Semua dilakukan oleh Tuhan, semua ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan umat Israel, sehingga tidak ada pertengkaran, sehingga tidak ada bermusuhan, tetapi hidup dalam kasih Tuhan, saling tolong menolong. Kalau kita baca ayat ke-35 dikatakan, Bapak Ibu Saudara terkasih, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Tujuan ketetapan itu diberikan Allah supaya kita saling mengasihi satu sama lain, sehingga orang yang jatuh miskin bisa kembali bangkit dan hidup setara dengan kita, saling mengasihi, merasakan kedamaian yang daripada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, apa menjadi konsep yang boleh Tuhan sampaikan pada kita saat ini? Allah mengajarkan kepada kita bahwa peraturan yang Ia berikan mengajarkan hidup kita semakin dekat kepada Allah, melakukan kehendaknya, menaati perintahnya, dan kita merasakan kasih itu. Dan kita sebagai orang percaya menerapkan kasih yang daripada Allah. Kita tidak hidup egois, namun kita hidup di dalam kasih yang daripada Allah, memperhatikan satu sama lain, dan tidak menjadikan kita hidup egois, hidup dalam murka Allah, menjadi orang yang tidak peduli satu sama lain. Sebagaimana tuan tahu, tuan tanah yang menimbun kekayaannya, namun pada akhirnya juga dia akan mati dan tidak menikmati harta itu. Allah tidak menginginkan hal demikian, namun Allah menginginkan hidup kita berpadanan satu sama lain, sehingga kasih Kristus terpancar di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca ayatnya yang ke-37 dikatakan, janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Di mana Allah yang telah membawa kita keluar dari tanah perbudakan, Allah yang telah menebus kita daripada dosa, sehingga tidak ada hak bagi kita untuk meminta bayaran kepada orang lain, karena kasih itu kita dapatkan secara cuma-cuma daripada Allah. Kita dapatkan karena belas kasihan daripada Allah, tanpa kita berjuang apapun, namun Allah memberikannya kepada kita, sehingga Allah menuntut itu dalam hidup kita. Mari kita mengasihi satu sama lain dengan tetap memberikan tumpangan kepada orang yang membutuhkan, menolong orang yang miskin tanpa kita harus menjadi beban bagi mereka. Namun Allah meminta kita menjadi kasih dimanapun kita berada. Sehingga renungan hari ini mengajarkan kita, mari kita hidup dalam peraturan Allah, dan peraturan itu akan membawa kita dalam hidup di dalam kasih yang daripada Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana ketetapan peraturan yang Kau berikan bagi umat-Mu, nenek moyang kami, sehingga mereka hidup di dalam kasih daripada Kristus. Peraturan itu mengajarkan mereka hidup dalam damai sejahtera daripada Allah. Oleh karena Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami, dan hidup kami berpadanan sesuai dengan kasih Kristus. Dari Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.